People, balik lagi kita hari ini. Dan hari ini aku ditemani sama orang yang spesial dari Bumi Difabel Istimewa. Beliau bernama Ibu Sarah Kumala Dewi, selaku Ketua Umum dari Bumi Difabel Istimewa. Salah satu yayasan yang menjadi wadah bagi para difabel agar bisa terus berkarya dan berprestasi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya, kita ajak ngobrol-ngobrol. Selamat datang. Aku panggilnya Bu Sarah atau apa nih? Biasa Panggilnya Teh Lala aja deh. Teh Lala atau Mbak Lala boleh, jangan Ibu ah. Oke. Dengan Mbak Lala. Oke, Mbak Lala, biasanya narasumber aku di Hopcast pasti di awal-awal tuh kita kasih kertas untuk dia tulisin apa sih yang jadi hope-nya dia. Nah, nanti pas end of the podcast-nya itu baru kita reveal apa tuh yang tadi ditulisin. Iya, siap. Oke, aku akan kasih kertas sama pennya untuk Teh Lala. Iya. Ya, sudah. Oke. Aku taruh lagi ya. Oke, Teh Lala boleh diceritain ke Hope People awal mula berdirinya Bumi Difabel Istimewa ini? Oh ya, baik. Jadi saya itu punya anak istimewa itu cerebral palsy jenisnya. Cerebral palsy berat, itu anak pertama saya. Saya merasa sendirian tadinya tuh. Itu tuh tahun 2010. Terus saya kan dulu kan lagi marak-maraknya Facebook ya. Saya cari teman, siapa ya yang punya anak seperti saya. Akhirnya dapet. Tapi kebanyakan di Jakarta, kebetulan saya kan udah di Bandung gitu. Akhirnya saya gabung sama teman-teman itu. Kebetulan kebanyakan cerebral palsy juga. Akhirnya saya bikin perkumpulan sama teman-teman itu, namanya Rumah Cerebral Palsy dulu tadinya tuh, khusus cerebral palsy. Saya diminta untuk bikin di Bandung, tapi saya belum pede karena saya belum punya modal apa-apa. Saya bilang, pokoknya saya belum pede. Lama-lama kok kayaknya banyak temen kayaknya kalau nggak diwadahin gimana ya gitu. Akhirnya saya bikin pengajian Super Mom CP tadinya, menanggapi banyak yang stres, banyak yang pengen bunuh diri juga ibu-ibu tuh gitu. Tapi berjalan, nah itu kok CP lagi ya, bosen gitu. Jadi saya pengen memperluas gitu. Bosen CP lagi. Jadi saya pengen memperluas. Kayaknya kok anak autis juga seru ya, anak hiperaktif seru ya, anak netra, tuli semuanya gitu. Akhirnya saya gabung ke Forum Komunikasi Keluarga Disabilitas dulu tuh. Itu di bawah Dinsos Kota Bandung. Saya ketemu senior saya namanya Ibu Nur Hasanah gitu loh, Ibu Nur Hasanah. Dia itu yang ketua umum FKKADD tadi. Saya minta saya bergabung, saya bikin khusus untuk daerah saya dulu, Ujung Berung gitu. Jadi FKKADD cabang Ujung Berung. Gak tahan juga tuh. Kok Dinsos hanya kayaknya kok nyuruh kita terus ya, kita kok nggak diberi kebebasan gitu. Padahal kita nggak pernah minta dana kok dari Dinsos gitu. Kita berjalan sendiri, nyari uang sendiri, bergerak sendiri. Nah, setelah berapa tahun, saya dan Bu Nur Hasanah itu bikin yayasan Bumi Difabel Istimewa Desember 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu pas baru zaman COVID. Ya, zaman COVID ya 2 tahun yang lalu ya. Baru kelar 2022 ya. Padahal Forum Komunikasi Keluarga Difabel itu udah belasan tahun, 12 tahun berdiri sama Bu Nur Hasanah itu. Akhirnya kita ganti nama, ganti ini juga jadi yayasan. Kan tadinya hanya komunitas. Nggak enaknya komunitas tuh, kita tuh kalau mau bikin apa-apa tuh kayak diragukan. Ih, apa sih kamu, siapa gitu loh. Jadi kan nggak ada badan hukum ya. Akhirnya kita bikin yayasan di Bumi Difabel Istimewa. Pas Januarinya Dinsos membubarkan Forum Komunikasi Keluarga Difabel itu dengan alasan kami sering ngerepotin. Padahal kayaknya nggak salah tuh, bukannya kebalik gitu. Akhirnya ya sudah, kita dibubarin nggak ada masalah kan, kita karena anggota sudah banyak, masa sudah banyak sekota Madya Bandung. Dan akhirnya pas Bumi Difabel Istimewa kita dirikan, yang dari kabupaten berdatangan, yang dari Cimahi berdatangan. Jadi sekarang sudah ribuan lebih lah. Wow. Pengennya sih se-Indonesia, doain. Ya, terus begitu. Ini filosofinya apa nih? Kenapa bisa sampai terbentuk namanya Bumi? Iya. Difabel Istimewa, Bumi. Jadi Bumi itu tuh kan bahasa Sunda artinya rumah ya. Jadi punya 2 makna, bisa rumah, bisa tempat kita, planet kita hidup sekarang ini kan bumi ya. Terus difabel, saya lebih suka difabel dibanding disabilitas, karena kalau difabel itu kan different ability, kemampuan yang berbeda. Kayak misalkan saya senangnya sosiologi, kamu senangnya fisika, kan kita beda aja. Kalau disability itu kan
ketidakmampuan, kok kesannya kita tidak berdaya, padahal kita juga manusia ya difabel itu. Jadi saya pakainya difabel. Nah, ujungnya Bu Nur tuh saya diskusi sama Bu Nur Hasanah tadi yang senior saya itu, gimana ya kalau ujungnya istimewa, kan kita mah kan emang diciptakan oleh yang di atas istimewa kan kemampuannya gitu. Jadi panjang, terus kata notarisnya harus 3 kata. Kata notarisnya bikin yayasan ya sudah, Bumi Difabel Istimewa, disingkat Budi. Budi, oke deh. Disingkatnya Budi. Ya. Dan apa yang menjadi fokus tujuan dari Budi? Tujuannya sih ya untuk memberdayakan difabel dan keluarganya. Karena kan kita terus terang aja nggak tahu kenapa ya, kita tuh difabelnya tuh kebanyakan non fisik, jadi kayak autis, cerebral palsy, plus cerebral palsy juga nggak cerebral palsy tunggal ya, ganda seperti anak saya juga CP plus buta, ada CP plus tuli ada, terus ADHD, autis, Down syndrome, keterbelakangan intelektual yang seperti itu gitu, kebanyakan tuh kita itu gitu loh. Jadi yang difabel non fisik kebanyakan, dan keluarganya kan kalau difabel non fisik kan dia itu kan akalnya tidak normal ya Bu ya, jadi IQ-nya ya bisa dibilang di bawah normal lah, nggak bisa berkomunikasi dengan baik, kognisinya juga tidak normal. Jadi siapa lagi yang bisa ngebantu dia bersama dia kalau bukan anggota keluarganya gitu kan, harus selalu dibantu kan seumur hidup gitu. Jadi kita itu fokusnya memang di keluarga difabel dan keluarganya, tidak hanya difabelnya itu saja gitu. Jadi memberikan support lah ya buat orang tuanya. Iya. Jadi kalau orang tuanya, adik kakaknya udah semangat, insya Allah yang difabelnya juga pun semangat gitu, berdaya juga gitu. Dan apa aja sih program-program unggulan dari Budi ini? Program unggulannya ngumpul-ngumpul, tapi insya Allah ngumpulnya selalu selalu mempunyai manfaat positif ya, nggak sekedar ngegosip gitu. Balik lagi tadi yang dulu kan saya bilang banyak yang pengen bunuh diri, stres, frustasi, merasa kayak alien katanya di dunia ini, di Indonesia inilah khususnya. Jadi kita ketemu tuh awal-awalnya tuh hanya yang ngerumpi-ngerumpi aja, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Tapi lama-lama juga manggil ahlinya untuk lebih mengarahkan kita ya. Tapi kita memang fokusnya itu kalau Bumi Difabel tuh bukan ke kesehatan sih ya, jadi lebihnya ke sosial dan psikologis gitu kita. Jadi pernah ada kita manggil juga psikolog untuk bantu menangin masalah kita, dan kita juga melatih kitanya sendiri gitu. Terus juga kadang juga ahli agama juga iya gitu. Pokoknya yang bermanfaat lah, yang bisa bantu kita. Ntar lagi kita mau manggil ini ahli public speaking biar kita bisa ngomong. Bisa ngomong maksudnya ngomong dengan bagus gitu, yang berkualitas, yang nggak ada canggung, nggak ada deg-degan gitu. Pengen insya Allah sebentar lagi mau sama itu ahli public speaking. Iya. Kalau misalnya nih ada terima volunteer gitu nggak? Terima alhamdulillah. Misalnya nih ada hope people yang aku pengen volunteer melakukan sesuatu yang baik, berkontribusi ke masyarakat, and then mereka pengennya yang berhubungan dengan difabel. Bisa kemana nih? Bisa hubungi di Instagram kami, ada nomor WA yang bisa dihubungi, silakan aja dihubungi WA-nya, insya Allah pasti dijawab gitu. Caranya gimana? Dan Instagramnya adalah Bumi Difabel Istimewa. Jadi rata-rata kondisi difabelnya adalah yang CP, autis, non fisik. Baik. So hope people, kalau misalnya kamu pingin berkontribusi, check it out Instagramnya dan join menjadi volunteer di sini. Hingga saat ini nih, apakah Bumi Difabel Istimewa ini, Budi, ada bekerja sama dengan pihak atau mitra lain, kolaborasi dengan? Sudah banyak kolaborasinya, tapi memang kekurangan kami tidak jangka panjang, hanya beberapa event saja gitu. Banyak seperti lembaga-lembaga zakat lah ya, lembaga Islami yang berkolaborasi dengan kami seperti Dompet Duafa, seperti IBS gitu. Tapi kalau yang misalkan kami bikin program setahun, tolong kerjasama yuk, belum ada memang gitu. Kekurangan kami itu memang. Jadi kami belum punya rasa percaya diri lah untuk bikin program, serahin ke yang punya dana gitu. Apa sih kalau istilahnya tuh donatur ya? NGO. NGO. Iya, kami belum ada. Jadi kami benar-benar ngerahin kemampuan kami aja semuanya gitu. Semoga kedepannya bisa. Iya, doakan. Terus kalau menurut Teh Lala ini, apa yang jadi tantangan terbesar bagi Budi ini? Bagi Budi ini, jujur ya, soal dana. Dana terbesar sekali. Jadi kami itu prinsipnya
dari kita, oleh kita, untuk kita gitu loh. Jadi kalau Budi mau ngadain acara, jangan pernah bilang nggak bisa karena nggak ada duitnya, saya bilang gitu. Ayo, alhamdulillah yang misalkan pengisi acaranya mereka ikhlas, nggak usah kasih honor lah, orang saya juga pengen berbakti, kata dia gitu. Jadi ya dari kita, oleh kita, untuk kita itu, jadi dari kenceleng gitu loh. Terus juga pokoknya sih jalani aja lah, gak usah mikirin yang belum terjadi gitu. Pokoknya bermanfaat gitu. Dan ini Budi selalu kumpul setiap hari? Enggak, sebulan sekali aja. Sebulan sekali. Kita udah pernah bikin hitanan massal khusus ABK, sudah pernah 20 ABK. Itu tadi kerjasama dengan pihak lain gitu, dengan rumah sakit lain, dokter. Itu udah dua kali gitu. Terus kita ngadain camping untuk keluarga difabel udah pernah, cooking class, semuanya dicoba deh gitu. Iya. Oke, dan kalau ditanya nih, Budi dalam mengatasi stigma yang ada di masyarakat tentang difabel, apa? Ya, jadi Budi itu salah satu cara simpelnya ya. Kalau dulu kan, kalau ada postingan tentang anak difabel, tolong samarin mukanya. Kalau saya justru nggak mau. Kan katanya kasihan, nggak tega. Justru saya pengen mensosialisasikan difabel itu seperti apa. Kalau wajahnya memang wajah Down syndrome, kenapa mesti malu? Saya bilang, yang cantik juga banyak ya, yang seperti kita unik kenapa harus ditutup-tutupi? Saya bilang, bukannya saya mau mengharapkan belas kasihan, tidak, saya bilang gitu. Jadi biar semuanya tahu tentang difabel, jenis-jenis difabelnya gitu. Oke, dan beberapa hari lalu sempat ada menyelenggarakan acara untuk memperingati Hari Ibu nih. Ya, Hari Ibu sekaligus. Itu bagaimana prosesnya, persiapannya? Persiapannya sih, ini ada dana masuk? Ada. Oke. Jadi ini kan sekalian Hari Difabel Internasional ya, tiap 3 Desember. Sebenarnya ini Budi udah yang kedua kalinya mengadakan HDI ini, peringatan HDI. Kalau tahun lalu itu HDI sekaligus hitanan massal untuk 25 ABK dulu tuh. Kalau sekarang kan bosen ya kok hitanan lagi. Gimana kalau sekalian Hari Ibu? Menurut saya kan ibu-ibu yang ibu-ibu anak difabel itu kan ibu-ibu super gitu loh. Mereka juga butuh penghargaan dong, reinforcement gitu loh. Ya meskipun dari pemerintah nggak ada sih ya dari kita aja lah gitu. Jadi kita ngajak para sponsor kayak kerudung Odelia gitu. Terus akhirnya ada suatu perusahaan kosmetik yang support kita dalam skala besar gitu ya. Ada, alhamdulillah. Nah di situ itu saya bikin kayak penghargaan untuk ibu difabel ibu yang memiliki lebih dari satu anak difabel seperti saya ada. Jadi anak difabelnya 2 atau 3 atau semuanya difabel ada. Terus ibu difabel yang punya anak difabel lagi juga ada. Lalu single mom. Jadi suaminya udah meninggal, anak difabelnya masih ada. Jadi kita kasih penghargaan meskipun hanya kerudung dari suatu merek tertentu lah ya. Tapi seenggaknya pas acara itu kita tekankan bahwa inilah super duper mom julukannya gitu. Keren. Oke, saat ini menurut Ibu apa sih bentuk dukungan yang paling dibutuhkan oleh yayasan seperti Budi? Bentuk dukungan yang diperlukan ya. Sebenarnya sih butuhnya tuh dukungan, dihargai dan disupportnya juga nggak harus dana sih ya, kayak pemerintah gitu, kerjasamalah dengan kita. Jadi jangan jadikan difabel itu sebagai penerima bingkisan, jadi objek penderitaan, jangan kayak gitulah gitu. Tapi sulit ya mengajak organisasi pemerintah untuk bekerja sama dengan organisasi penyandang difabel. Ya nggak cuma Budi, semuanya juga. Jadi pengennya gitulah, pemerintah lebih mengajak kita kerjasama, jangan ragukan kemampuan kita gitu loh. Ibu-ibu, emak-emak di sini, bapak-bapak anak difabel juga banyak kok yang berkompeten gitu ya, yang lulusan sarjana, S2 juga banyak gitu loh. Kenapa sih pemerintah tidak memberi kesempatan? Soalnya program pemerintah untuk difabel itu saya lihat ya hanya permukaan aja, hanya yang cari aman, sekedar ngasih bingkisan gitu aja, nggak merata ya, pilih kasih hanya untuk difabel fisik saja yang kognisinya normal, yang bisa komunikasi dengan lancar. Kalau difabel yang non fisik apalagi yang berat, angkat tangan pemerintah. Wah, ini sharingnya Teh Lala agak-agak panas ya. Saya ngomong kenyataan apa adanya. Give the facts. Selalu ngomongin fakta, bagus itu. Oke, menurut Teh Lala nih,
ada nggak momen yang paling mengharukan dan juga momen yang paling bikin bangga sejak adanya Budi ini? Oh, yang paling mengharukan dan bikin bangga gabungin aja ya. Oke. Makin lama anggotanya makin banyak, padahal tidak ada unsur paksaan, tidak ada iuran wajib, tidak ada. Semuanya jadinya makin lama makin merasa senasib seperjuangan gitu ibu-ibu tuh. Dan maaf ya, dulu itu kebanyakan ibu-ibu anak difabel tuh kalau ikut kegiatan ada bingkisannya nggak? Ada angpaunya nggak gitu dulu tuh, jadi nggak kesadaran gitu. Saya bilang kalau di Budi tidak begitu, ayo kita berkumpul, kita dapat manfaat positif, ilmu, sharing, melegakan hati. Soal yang kayak gitu-gitu nggak usah bergantung. Saya bilang bergantungnya sama yang di atas aja. Alhamdulillah sekarang nggak begitu lagi loh. Jadi ada kegiatan apapun, aku pengen ketemu, aku pengen sharing, pengen gini, bla bla bla, pengen gosip lah, apalah gitu, pengen healing. Jadi sekarang udah banyak sekali yang nggak malu punya anak ABK, keluar rumahnya bawa ABK-nya. Oh, keren banget. Ini bagus banget. Jadi awareness memang harus dimulai dari keluarga inti dulu Iya, ya. betul. Jangan malu. Jangan malu punya ABK, seberat apapun ABK-nya itu. Jenis apapun. Iya, ya memang beda aja. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang sama percis. Iya. Dan nggak ada yang namanya manusia yang sempurna juga. Nggak ada. Kita juga pasti ada kurang. Pasti. So, menurut Ibu, bagaimana nih dengan adanya House of Hope? Kita kan ini sebuah tempat di mana kita yayasan yang menjembatani anak-anak IBK supaya bisa terjun ke tempat kerja, ke marketplace. Menurut Ibu gimana nih? Saya salut dan saya suka sama House of ini dan bikin saya, maaf ya, iri sih sebenarnya. Tapi irinya nggak ke negatif ya, justru memacu saya. Inspirasi. Ya, bahwa saya juga harus bisa seperti ini, mungkin lebih daripada ini. Kalau di dunia kerja, saya tuh balik lagi ya, Budi itu kan ke difabel non fisik. Masih pilih kasih di sini tuh hanya membuka lowongan kerja untuk difabel yang kognisinya masih normal, IQ-nya normal, yang masih bisa berkomunikasi. Yang kayak retardasi mental, anak-anak MR, Down syndrome, apalagi ADHD, itu nggak bisa diterima kerja dimanapun gitu. Kalau di luar negeri, di Amerika yang saya baca di Google, kan saya nggak pernah ke luar negeri ya, saya baca-baca di Google, di sana itu anak-anak para penyandang MR itu dipekerjakan di bagian kebersihan karena dia mampunya di situ, tapi itu nggak hina kan. Kalau di Indonesia office boy aja dibilangnya pesuruh bawahan gitu kan ya, hina, pekerjaan apa sih itu. Kalau di luar negeri enggak, kalau emang bisanya nyapu, bersih ya tetap aja silahkan gitu. Terus kalau yang kayak hiperaktif kan dia kalau bahasa Sunda bilang mah tedayak cicing ya gitu, nggak bisa diem lah, hiperaktif ya, dikasih kerjaannya juga yang energinya banyak gitu, gubuk gitu loh. Nah di Indonesia emang enggak. Pernah saya nanya sama Dinsos Jabar, Ibu ada pelatihan gak buat anak difabel non fisik? Ada Neng, tapi buat yang ringan aja. Saya bilang dalam hati, gregetan pengennya, aduh Budi kapan ya bisa begitu. Biasa balik lagi, Kang dananya belum ada. Iya. Semoga kedepannya bisa ketemu itu donatur. Tadi ya. Ingat Budi. Ya tadi itu ya, jadi pengennya difabel non fisik juga bisa bekerja, dihargai di Indonesia ini. Of course. Dan kalau menurut pemantauan Teh Lala, bagaimana sekarang dibanding, kan ini Teh Lala udah dari dari kapan itu yang mulai komunitas doang? Oh, anak saya udah 14 tahun, berarti udah 13 tahun saya. Iya, dari 14-13 tahun itu sama sekarang, kira-kira nih perbedaannya terasa nggak masyarakat kita? Terasa banget. Dulu saya kalau bawa anak saya yang lumpuh itu udah kayak artis pada ngeliatin semua. Sekarang sih enggak sih, apalagi kalau ke tempat-tempat mewah ya kayak mall gitu, TSM, saya bawa anak saya kursi roda biasa aja, nggak ada apa-apa. Segitu aja saya udah ngerasa senang, berarti ada kemajuan Indonesia tuh gitu loh. Dulu sih pada ngepicingin mata yang gitu-gitu, itu kenapa sih? Ada yang lagi hamil usap-usap perut, amit-amit anak saya jangan sampai kayak gitu. Iya, sekarang udah maju sih, udah lebih menerima kayaknya masyarakat terhadap difabel apapun. Tapi ya kalau difabel autis, ADHD masih agak sulit ya untuk diajak jalan-jalan gitu, karena kan nggak bisa diem ya. Takutnya nanti kaca dipecahin, pak. Iya. Oke, kalau misalnya nih Hope People atau masyarakat umum melihat podcast ini dan Teh Lala bisa menyampaikan sesuatu, misalnya kan Teh Lala bilang waktu dulu kalau misalnya bawa anak-anak terasa masih orang-orang ngelihatnya gimana gitu. Kalau sekarang beda. Tapi sebagai seorang ibu pengennya tuh masyarakat kalau ngelihat difabel gimana sih lebih baik tuh? Kalau sekarang sih pengennya ngelihatnya
ya biasa aja kayak ngelihat orang normal gitu ya, nyapa ya, misalkan senyum aja. Terus kalau misalkan pengen kenalan sama anak saya, kenalan aja gitu, hai siapa namamu gitu aja biasa. Terus kalau misalkan lagi di lift bawa kursi roda, ya dahulukan atau yang pakai kursi roda. Masih ada yang Enggak sih, sekarang kan liftnya sempit. Jadi kecuali kalau lift rumah sakit segede ranjang, iya bisa. Enggak sih, kalau lift sih enggak sih, masih siapa cepat dia dapat. Come on people, you can do better. Oke, baik. Ada pesan lagi mungkin buat Hope People? Hope People, pokoknya selalu semangat. Kan kalau saya kan ibu dari anak difabel. Seperti apapun anak kita, ya terima saja. Tidak ada produk gagal ciptaan Tuhan di dunia ini. Apapun anakmu, terima, kembangkan. Dan satu, sabar. Jangan kayak saya kurang sabar. Canda-canda, sabar gitu ya. Pokoknya terima anakmu apa adanya. Kalau emang dia minatnya di bidang itu, dukung, kembangkan gitu. Oke, paling terakhir nih, Teh Lala tuh udah ada rencana atau udah harapannya kan supaya Budi bisa lebih dari House of Hope. Amazing. Tapi udah ada rencananya, udah ada kepikiran bagaimananya? Udah, untuk yang sederhana aja ya, satu ini. Sekarang alhamdulillah sekarang punya plang yayasan. Tadinya nggak ada, sekarang udah punya, tinggal dipasang. Belum dipasang memang. Budi pengen punya kantor seperti ini gitu. Doakan ya nggak usah yang tinggi lah. Budi pengen terkenal seluruh dunia, nggak usah yang gitu. Pengennya punya kantor biar lebih jelas, punya program setahun yang lebih jelas juga, dan bisa bermanfaat selalu untuk semuanya difabel di dunia ini. Iya, difabel dan juga keluarganya ya. Ya, oke. Semoga itu yang terbaik. Kita doakan sama-sama ya untuk Budi ya, Hope People. Thank you so much untuk waktunya. Sekarang waktunya aku membacakan yang menjadi harapan Teh Lala. Oke, I hope I can selalu bermanfaat bagi semua difabel, terutama yang berat non-fisik. Membuat difabel dan keluarganya pede, berdaya, setara dengan non-difabel, dan tidak dianggap sebagai masalah sosial, dikasihani, bisa menjadi VIP, nggak lagi sebagai kaum rentan, minoritas. Dan terakhir, Budi bisa memiliki sarana inklusif yang bermanfaat. Amin. Oke deh. Terima kasih banyak untuk waktunya, Teh Lala. Terima kasih banyak. All the best buat Budi. Kita doain bareng-bareng ya, Hope People. Terima kasih. Thank you so much. Iya. So, I'll see you next time. Jangan lupa di-follow IG-nya Budi Bumi Difabel Istimewa. Ada TikTok gitu? Enggak, belum ada. Nanti insya Allah ya. I'll see you on the next episode.